Semua orang pasti memiliki mimpi atau cita-cita yang ingin mereka capai dalam hidup. Dan tentu saja, demi meraih mimpi tersebut, kita harus bekerja keras. Hal yang sama juga berlaku bagi tokoh utama dalam kisah kita kali ini. Namanya adalah Hoyen. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, Hoyen sudah berhasil meraih posisi runner-up dalam sebuah ajang kecantikan di Vietnam. Parasnya yang cantik serta pembawaannya yang menawan seakan menghipnotis semua orang yang melihatnya. Di titik itu masa depan cerah seakan sudah berada dalam genggaman Hoyen. Namun siapa sangka impian dan cita-cita yang ia miliki justru membawanya ke jurang kematian. Tepat pada 13 Oktober tahun 2023 di distrik Gia Lam, pinggiran kota Hanoi, Vietnam, pasangan suami istri parubaya pergi memancing di Sungai Merah dengan perahu sederhana mereka. Sebagai penduduk setempat, aktivitas memancing itu tentu sudah tak asing lagi bagi mereka. Mereka begitu mengenal perairan Sungai Merah secara mendalam. Namun ketika pasangan itu bersiap menarik jalannya ke tepi, keduanya melihat benda aneh mengapung sekitar 30 meter dari daratan. Awalnya mereka mengira benda itu adalah kaki manekin. Dan karena penasaran, keduanya pun mendekatinya. Dan benar saja benda aneh yang mengapung itu ternyata adalah kaki manusia asli. Yang mengejutkan, setelah penemuan itu, pasangan tersebut sama sekali tidak panik. Bertahun-tahun bekerja di Sungai Merah membuat mereka seakan terbiasa melihat mayat-mayat mengapung. Biasanya mayat tersebut merupakan korban tenggelam, korban kecelakaan, hingga orang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Bahkan seringkali tubuh korban yang sudah lama terendam di air sampai digerogoti ikan di sana. Jadi temuan kali ini juga sudah tidak mengagetkan keduanya. Namun hanya berselang beberapa menit kemudian, seorang nelayan lain yang juga sedang mencari ikan di dekat situ melihat kepala manusia. Para nelayan pun seketika menyadari bahwa kali ini tubuh yang mereka temukan bukan sekedar korban tenggelam biasa. Seseorang telah dimutilasi dan dibuang ke sungai tersebut. Oleh karena itu, mereka pun langsung menghubungi kepolisian. Namun laporan dari para nelayan itu tak langsung ditanggapi serius oleh pihak kepolisian. Laporan mengenai adanya mayat yang mengapung di sungai bukanlah hal baru bagi mereka. Dari kasus-kasus sebelumnya, penyebabnya mayoritas adalah kecelakaan. Maka dari itu, polisi saat itu tetap tenang dan tidak segera menuju TKP. Sekitar pukul 15.30, pasangan nelayan paruh baya itu kembali mencari ikan di dekat lokasi tempat mereka menemukan kaki manusia pada pagi hari tadi. Mereka ingin melanjutkan rutinitas memancing. Namun lagi-lagi mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Di sekitar area berumput dekat lokasi memancing, pasangan itu melihat sekumpulan lalat yang mengelilingi tempat tersebut. Karena penasaran, mereka pun mendekat dan memeriksanya. Sekilas tidak ada yang aneh, namun aroma busuk begitu menyengat, mirip bau bangkai ikan yang sudah membusuk. Merasa ada yang tak beres, akhirnya mereka menendang tanah di area tersebut. Tak disangka, di bawah tanah itu mereka menemukan lapisan semen yang terlihat baru dibuat. Pasangan itu langsung menghentikan aktivitasnya dan kembali melapor kepada kepolisian. Berbeda dari sebelumnya, setelah mendapat laporan untuk kedua kalinya ini, akhirnya polisi memutuskan untuk menuju TKP. Dengan peralatan seadanya, polisi lalu mulai membongkar lapisan semen tersebut. Ketika lapisan semen mulai terbuka, bau busuk semakin menyengat.
Di balik semen itu terdapat sebuah kotak styrofoam berwarna putih yang biasanya digunakan nelayan untuk menyimpan ikan segar hasil tangkapan mereka. Begitu kotak dibuka, polisi dan beberapa orang yang berada di TKP langsung tertegun. Di dalamnya mereka mendapati potongan tubuh manusia yang sudah mulai membusuk. Temuan ini sontak membuat polisi curiga bahwa potongan tubuh di dalam kotak dan yang ditemukan pagi harinya oleh nelayan saling terkait. Maka dari itu pihak kepolisian segera mengamankan lokasi serta memanggil tim forensik untuk datang ke TKP. Dari pemeriksaan awal, korban diperkirakan adalah seorang wanita muda yang berusia sekitar 17 hingga 25 tahun. Tinggi badan berkisar antara 155 cm sampai 165 cm. Berbekal temuan ini, pihak penyidik pun segera memeriksa catatan orang hilang di seluruh wilayah Hanoi. Tak membutuhkan waktu lama, polisi menemukan laporan orang hilang yang masuk beberapa hari sebelumnya. Laporan itu menyebutkan bahwa seorang gadis bernama Hoyen berusia 18 tahun terakhir terlihat pada malam 10 Oktober tahun 2023. Dan sejak saat itu ponselnya tidak dapat dihubungi. Meski dari ciri fisik potongan tubuh terlihat cocok dengan Hoyen, polisi tidak berspekulasi lebih jauh. Mereka kemudian mengambil sidik jari dari salah satu potongan tubuh tersebut. Sidik jari tersebut kemudian dicocokkan dengan database nasional kependudukan Vietnam, dan hasilnya menunjukkan bahwa jasad itu memang Hoyen. Informasi ini segera disampaikan kepada pihak keluarga. Awalnya keluarga sempat tidak percaya, namun setelah melihat foto tato yang ada di kaki korban, mereka mulai yakin bahwa itu benar Hoyen. Kabar tersebut sontak membuat tangisan keluarga pecah. Mereka tak pernah menyangka bahwa Hoyen akan meninggal dengan cara setragis ini. Setelah pihak keluarga mulai merasa lebih tenang, kepolisian pun menggali informasi tentang Hoyen. Hoyen sendiri adalah seorang gadis muda yang namanya mulai dikenal pada tahun 2022 lalu. Ketika itu, Hoyen diketahui mengikuti kontes kecantikan Miss Audai Vietnam dan berhasil menempati posisi runner-up. Dari foto-foto yang ditunjukkan pihak keluarga, Hoyen terlihat begitu cantik dengan gaun indahnya. Sejak saat itulah, karir Hoyen mulai berkembang. Ia mulai sering mendapatkan undangan ke acara-acara eksklusif dan tawaran kerjasama juga datang dari berbagai pihak. Dan yang tidak kalah penting adalah Hoyen sekarang memiliki akses untuk masuk ke lingkungan sosialita yang sebelumnya sulit dijangkau. Gaya hidup Hoyen juga mulai berubah. Kini ia bisa menikmati fasilitas mewah seperti makan malam di restoran kelas atas dan menginap di hotel berbintang. Hal tersebut juga dibenarkan oleh teman-teman terdekat Hoyen. Menurut kesaksian teman terdekatnya, meski tidak tahu pasti, pada hari kejadian mereka sempat melihat Hoyen dijemput oleh seorang pria parubaya yang kemudian diketahui bernama Kan. Mendapat kesaksian tersebut, pihak kepolisian pun mulai menyelidiki Kan. Polisi mencari tahu tempat tinggal Kan dari mencoba memeriksa rekaman CCTV di sana. Dari rekaman tersebut, polisi berhasil menemukan bahwa pada malam 10 Oktober, Hoyen terlihat memasuki apartemen Kan. Namun setelah itu, ia tidak pernah terlihat keluar lagi. Sebaliknya, rekaman CCTV menunjukkan bahwa beberapa jam kemudian Kan terlihat keluar sambil membawa kotak styrofoam putih. Sekilas kotak styrofoam putih itu hampir sama dengan wadah yang ditemukan polisi di Sungai Merah. Atas temuan ini, polisi pun memfokuskan penyelidikan terhadap Kan. Untuk diketahui, Kan ternyata merupakan teman akrab ayah Hoyen.
Ia adalah seorang pengusaha berusia 38 tahun yang sudah memiliki istri dan 3 orang anak. Polisi menduga bahwa Khan adalah orang terakhir yang bertemu dengan Hoyen. Maka dari itu, polisi pun mencoba mendatangi apartemen Khan untuk meminta keterangan. Namun ketika mereka sampai di sana, Khan sudah tidak ada. Namun meski begitu, polisi tetap melakukan penggeledahan di apartemen tersebut dan menemukan jejak darah yang tampak telah dibersihkan di beberapa sudut ruangan. Selain itu, polisi juga menemukan barang-barang yang kemungkinan besar milik Hoyen di apartemen Khan. Temuan tersebut semakin menguatkan kecurigaan polisi terhadap Khan. Maka dari itu, pencarian besar-besaran akhirnya dilakukan di Hanoi dan sekitarnya. Polisi juga mencari alamat kerabat serta keluarga Khan. Hanya berselang beberapa hari kemudian, polisi mendapat informasi bahwa Khan sedang berada di salah satu rumah keluarganya di pelosok. Polisi pun melakukan pengepungan dan mulai memasuki rumah tersebut untuk mencari keberadaan Khan. Polisi kemudian menuju kamar di lantai atas. Di sana mereka tidak menemukan Khan. Namun ketika hendak keluar dari kamar, salah satu anggota polisi sempat mendengar suara dari bawah tempat tidur. Benar saja, saat diperiksa, mereka menemukan Khan dalam kondisi panik memegang sebuah pisau. Tanpa berpikir panjang, Khan lalu menusukkan pisau tersebut ke perutnya sendiri. Melihat hal demikian, polisi pun kemudian bergegas menyergap Khan untuk mencegahnya melukai diri sendiri. Mereka kemudian membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Beruntungnya, luka tusuk di perut Khan tidak fatal. Oleh karena itu, kondisi Khan cepat stabil. Setelah pulih, Khan langsung dipindahkan ke ruang interogasi. Dan disinilah semuanya terbuka. Dalam interogasi itu, Khan mengaku kalau memang dirinya lah yang telah menghabisi Hoyen. Ia lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya dan Hoyen. Awalnya Khan bisa bertemu dengan Hoyen saat ia dan ayahnya mendatangi sebuah acara. Di saat pertama kali bertemu, Khan rupanya langsung tertarik dengan kecantikan putri sahabatnya itu. Setelah pertemuan tersebut, Khan pun mulai sering mengajak Hoyen untuk makan malam bersama di restoran mewah. Tak hanya itu, Khan yang merupakan seorang pebisnis sukses itu juga sering memberikan hadiah-hadiah mahal kepada Hoyen. Dari waktu ke waktu, hubungan keduanya semakin dekat dan pada akhirnya berkembang menjadi hubungan asmara. Meski Hoyen sudah mengetahui bahwa Khan telah memiliki istri dan anak, ia tetap memilih untuk menjalani hubungan tersebut secara diam-diam. Di dalam benaknya, ia berpikir kalau Khan adalah sosok yang dapat memberinya kenyamanan dan kestabilan secara finansial. Di awal hubungan, semuanya masih berjalan dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya perlahan mulai berubah. Khan menunjukkan sifat suka mengontrol dan pencemburu. Ia tidak suka jika Hoyen berinteraksi dengan pria selain dirinya. Bahkan Khan juga membatasi komunikasi Hoyen dengan teman-teman terdekatnya. Tentu hal tersebut membuat Hoyen merasa tidak nyaman. Namun ia juga sulit melepaskan diri dari hubungan itu karena merasa sudah terlalu terikat dengan Khan. Hubungan yang awalnya bahagia kini menjadi neraka bagi Hoyen. Puncak ketegangan hubungan mereka terjadi ketika Khan menagih uang sebesar 50 juta dong Vietnam atau sekitar 30 juta rupiah yang sebelumnya dipinjam oleh Hoyen. Perselisihan soal uang itu membuat hubungan keduanya semakin memburuk. Akhirnya tepat pada malam 10 Oktober tahun 2023, Khan dan Hoyen makan bersama di sebuah restoran. Di sana mereka terlibat cekcok yang kemudian berlanjut ke apartemen milik Khan. Pertengkaran mengenai uang semakin memuncak.
Dan dalam keadaan emosi, Khan mengambil sebuah pisau lalu menikam Hoyen sampai tewas. Setelah memastikan Hoyen telah meninggal, Khan berpikir bagaimana caranya menyingkirkan tubuh korban. Ia lalu memutuskan untuk memotong-motong tubuh Hoyen menjadi beberapa bagian. Potongan-potongan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kotak styrofoam putih dan sebuah karung plastik besar. Sebagian potongan tubuh Hoyen dibuang ke Sungai Merah, sementara sebagian lain dikubur di tepi sungai. Untuk mencegah bau menyebar, Khan menutupinya dengan lapisan semen. Selain itu, barang-barang pribadi milik Hoyen seperti ponsel dan dokumen-dokumen penting lainnya ia hancurkan untuk menghilangkan jejak. Setelah melakukan kejahatannya, Khan mencoba menjalani hidup normal seolah tidak terjadi apa-apa. Hingga akhirnya ia ditangkap di salah satu rumah keluarganya. Meski mengaku telah membunuh Hoyen, Khan mengklaim bahwa itu bukan sesuatu yang ia rencanakan dan terjadi karena emosi sesaat. Setelah pengakuan itu, Khan resmi ditahan dan menunggu proses peradilan. Kasus pembunuhan Hoyen menjadi berita utama di media cetak maupun elektronik di Vietnam. Foto-foto Hoyen sebelum kematiannya semakin membuat publik marah akan nasib tragis yang menimpanya. Pada 30 September tahun 2024, sidang pertama kasus pembunuhan Hoyen digelar di Pengadilan Rakyat Hanoi. Ruang sidang dipenuhi keluarga Hoyen, wartawan, serta warga yang ingin mengikuti jalannya persidangan. Jaksa penuntut menyatakan bahwa Khan melakukan pembunuhan dengan sengaja, melakukan mutilasi, serta berusaha menghilangkan barang bukti. Selain itu, Khan juga didakwa melakukan pencurian karena membawa kabur barang berharga milik Hoyen setelah pembunuhan. Jaksa menghadirkan beberapa bukti, termasuk rekaman CCTV dari apartemen Khan, laporan forensik penyebab kematian Hoyen, dan keterangan para saksi. Di sisi lain, Khan mengaku pembunuhan itu terjadi akibat pertengkaran spontan. Ia mengaku panik setelah mengetahui Hoyen tewas dan tak tahu harus berbuat apa, sehingga memutuskan untuk memutilasi jasad korban. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen kedua belah pihak, hakim memutuskan Khan bersalah atas semua dakwaan. Ia divonis mati untuk kasus pembunuhan. Tambahan 5 tahun penjara untuk pencurian, serta diwajibkan membayar ganti rugi sebesar $15.000 atau sekitar 240 juta rupiah kepada keluarga Hoyen. Putusan itu disambut haru oleh keluarga korban. Meski hukuman ini tidak dapat mengembalikan Hoyen, setidaknya vonis tersebut memberikan rasa keadilan. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.